Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia dengan digit terakhir 116. Di sini saya akan memaparkan hasil tulis saya yang berdua tentang konflik dan menolak pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Oke, masuk ke pendahuluan. Jadi konflik Kendeng ini timbul karena rencana pembangunan pabrik semen di kawasan Kars yang memiliki fungsi sebagai daerah resapan air dan juga penopang pertanian masyarakat. Khususnya masyarakat di sini itu kerja dan komunitas bersih, aktivitas penambangan akan merusak lingkungan, terus juga mengurangi sumber air dan mengancam keberlangsungan pertanian. Konflik itu semakin meningkat setelah diterbitkan izin di PT Semen Gresik atau kini bisa yang kita tahu yaitu PT Semen Indonesia pada tahun 2012. Ini keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ini tuh memperkuat gitu adanya penolakan dan juga memunculkan gerakan sosial lingkungan. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya ada penelitian dahulu. Jadi penelitian sebelumnya ini kan menunjukkan bahwa konflik Kendeng dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kekuasaan antara masyarakat dengan pemerintah dan juga perusahaan. Konflik dipahami sebagai pertentangan antara pembangunan industri dan juga perlindungan lingkungan. Kajian terdahulu juga menjelaskan bahwa gerakan masyarakat Kendeng berkembang menjadi gerakan sosial lingkungan yang mendapat dukungan luar dari masyarakat sipil. Artikel ini tuh melengkapi penelitian sebelumnya dengan fokus pada dinamika konflik sosial, bentuk perlawanan masyarakat, serta dampak sosial dan lingkungan pembangunan pabrik semen. Selanjutnya masuk ke konsep juga teori dasar. Penelitian ini menggunakan teori konflik sosial dari Althusser yang menjelaskan bahwa konflik muncul akibat perebutan kepentingan, nilai, dan juga sumber daya. Selain itu digunakan teori gerakan sosial lingkungan untuk memahami bentuk perlawanan masyarakat serta kebijakan pembangunan yang dianggap mengancam ruang hidup mereka. Dalam kasus Kendeng, konflik terjadi karena adanya incompatible goals atau ketidakselarasan tujuan antara pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat lokal. Penelitian ini tuh menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dokumen pemerintah, laporan Komnas HAM, Walhi, serta berbagai sumber resmi terkait konflik Kendeng. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami penyebab dinamika dan juga bentuk konflik sosial yang terjadi akibat pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Masuk ke hasil pembahasan. Kita bahas dari akar konflik sosial Kendeng terlebih dahulu. Jadi konflik ini tuh berawal dari perbedaan kepentingan antara pemerintah, perusahaan yang menginginkan industrialisasi dengan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan juga sumber daya air. Terbitnya izin lingkungan tahun 2012 ini menjadi pemicu utama meningkatnya konflik. Sekitar 32,65% penduduk Kabupaten Rembang bekerja di sektor pertanian sehingga keberadaan sumber air menjadi faktor vital bagi kehidupan mereka. Masuk ke bagian ancaman lingkungan dan juga sumber mata air, di mana Pegunungan Kendeng ini tuh merupakan kawasan kars yang berfungsi sebagai daerah penyimpan cadangan air. Data Walhi menunjukkan lebih dari 109 mata air di kawasan Watu Putih berpotensi terdampak aktivitas penambangan semen tersebut. Masyarakat juga khawatir penambangan batu kapur akan merusak ekosistem dan juga mengurangi debit air ataupun menurunkan produktivitas pertanian itu sendiri. Nah, dari konflik tersebut adanya bentuk perlawanan dari masyarakat, di mana penolakan masyarakat dilakukan melalui berbagai cara seperti demonstrasi, audiens publik, terus juga kampanye lingkungan, gugatan hukum, dan juga aksi simbolik. Aksi yang paling terkenal adalah pengecoran kaki 9 perempuan Kendeng di depan Istana Negara pada tahun 2016 sebagai simbol perjuangan mempertahankan lingkungan dan juga mata pencaharian pertanian. Selanjutnya, selain dari bentuk perlawanan masyarakat, ada polarisasi sosial di tengah masyarakat, di mana konflik ini tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan pemerintah ataupun perusahaan saja, tetapi juga menimbulkan gitu perpecahan di tingkat lokal. Masyarakat terbagi menjadi kelompok pro semen, anti semen, dan juga netral, kelompok yang menolak mayoritas berasal dari petani, dan komunitas sedulur sikap yang sangat bergantung kepada sumber air dan juga lahan pertanian. Nah, gerakan sosial lingkungan atau bahasa yang kita tahu yang viral-viral itu pagar kandang melawan.
Jadi perlawanan masyarakat tuh berkembang menjadi gerakan sosial lingkungan yang berskala nasional melalui kampanye yaitu eh, Pagar Bintang Kandung Melawan. Gerakan ini tuh memperoleh dukungan dari petani, mahasiswa, akademisi, walhi, Jatam, dan juga berbagai organisasi masyarakat sipil. Dukungan tersebut memperkuat posisi masyarakat Kendeng dalam memperjuangkan keadilan ekologis dan juga perlindungan lingkungan. Nah, masuk ke analisis konflik berdasarkan teori Lewis-Althusser. Jadi konflik kandang ini kan mencerminkan pertentangan kepentingan antara kelompok yang memiliki kewenangan dalam pembangunan dengan masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya. Pemerintah dan juga perusahaan memandang pembangunan semen ini tuh sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan masyarakat melihat lingkungan sebagai sumber kehidupan yang harus dilindungi. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ini menjadi salah satu penyebab konflik ini terjadi. Oke, kesimpulan dari pemaparan yang saya dapatkan adalah konflik Kendeng terjadi karena benturan kepentingan antara pembangunan ekonomi dan juga pelestarian lingkungan. Masyarakat menolak pembangunan pabrik semen karena khawatir terhadap kerusakan lingkungan, berkurangnya sumber air, dan juga ancaman terhadap pertanian. Berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan berkembang menjadi gerakan sosial lingkungan nasional. Konflik ini menunjukkan pentingnya pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan juga partisipasi masyarakat agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih.